Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang identitas trigonometri bagian 1. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, sin A dikali cos A dikali sekan A dikali kosekan A sama dengan 1. Nah, di sini kita cuma diminta untuk membuktikan kalau bentuk kesamaan trigonometri ini dia benar. Caranya, tinggal kita robah saja salah satu baik ruas kiri maupun ruas kanan agar kedua ruas ini bentuknya sama. Dan kalau nanti bentuknya sudah sama, itu artinya kesamaan trigonometri yang diberikan ini dia terbukti benar. Oke, nah perhatikan. Tentunya sebelum itu kita harus paham terlebih dahulu dengan cara merubah dari bentuk-bentuk trigonometri ini. Nah, bagi yang bingung silakan cek saja di Mbah Google, itu klik saja rumus identitas trigonometri dasar. Nanti akan keluar rumus-rumus dasar tentang cara merubah dari bentuk-bentuk trigonometri ini. Perhatikan. Sin A, oke, dikali cos A, dikali, nah perhatikan untuk sekan A. Sekan A ini kan nilainya sama dengan 1 per cos A. Itu cara merubahnya. Lalu dikali kosekan A, bentuk lain dari kosekan A, itu nilainya adalah 1 per sin A. Lalu dia sama dengan 1. Lanjut perhatikan. Sin A dibagi sin A, dia ternyata habis dibagi. Ya kan? Lalu perhatikan. Cos A dibagi cos A, ternyata juga habis dibagi. Maka angka yang tinggal di sini 1 dikali 1, hasilnya adalah 1. Lalu dia juga sama dengan 1. Dan ternyata dia terbukti benar. Oke, biar lebih paham perhatikan contoh soal yang nomor 2. Dalam kurung sin A ditambah cos A dikuadratkan dikurang 2 tan A dikali cos kuadrat A sama dengan 1. Oke. Ingat tadi tugas kita di sini cuma merubah salah satu ruas, boleh ruas kiri saja yang kita rubah atau ruas kanan yang kita rubah. Yang jelas intinya itu kedua ruas bentuknya harus sama. Oke, di sini yang kita rubah yaitu ruas kiri saja. Perhatikan cara merubahnya. Sin A ditambah cos A dikuadratkan. Nah, kalau bentuk ini kita jabarkan, itu jadinya adalah sin kuadrat A ditambah 2 sin A dikali cos A ditambah cos kuadrat A. Ini hasil penjabaran dari sin A ditambah cos A dikuadratkan. Oke. Lanjut. Dikurang. Perhatikan. 2. Nah, tan itu kan nilainya sama dengan sin per cos. Maka sini kita tulis sin A per cos A. Ingat, ini bentuk perubahan dari tangen A, yaitu sin A per cos A. Lalu dikali. Perhatikan lagi. Cos kuadrat A. Itu kan nilainya sama dengan, perhatikan, cos A dikali dengan cos A. Lalu yang sebelah kanannya tetap. Lanjut, perhatikan lagi. Sin kuadrat A kita kelompokkan dengan cos kuadrat A. Lalu ditambah, nah perhatikan di sini. 2 sin A dikali cos A. Lalu dikurang cos A dibagi cos A habis dibagi, maka angka yang tinggal yaitu 2 dikali sin A
dikali dengan cos A. Lalu dia sama dengan 1. Yang sebelah kanannya tetap. Lanjut. Perlu diketahui, adapun nilai dari sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu nilainya adalah 1. Oke, itu perlu diingat. Lalu perhatikan lagi. 2 sin A kali cos A dikurang 2 sin A dikurang cos A. Ternyata dia habis dikurangkan. Ya kan? Maka yang sini hasilnya adalah 0. Lalu dia sama dengan 1. Dan 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1. Yang sebelah kanannya tetap 1. Dan ternyata nilainya sama. Itu artinya bentuk kesamaan trigonometri yang diberikan ini dia terbukti benar. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Biar benar-benar paham, sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 3. Sin pangkat 4A dikurang cos pangkat 4A sama dengan 1 dikurang 2 cos kuadrat A. Oke, perhatikan di sini. Ingat sekali lagi tugas kita cuma merubah salah satu ruas saja, boleh kiri ataupun kanan. Yang jelas intinya kedua ruas ini bentuknya harus sama. Di sini yang akan kita rubah yaitu ruas kiri, yang ruas kanannya tetap. Oke, perhatikan di sini caranya. Sin pangkat 4A. Nah, kalau ini bentuk lain dari ini boleh juga kita tukar menjadi bentuk. Perhatikan. Sin kuadrat A baru di luarnya kita kuadratkan lagi. Ini merupakan bentuk lain dari sin pangkat 4A. Lalu dikurang begitu juga dengan bentuk ini. Juga boleh kita tulis menjadi cos kuadrat A lalu di luarnya pangkat 2. Yang di sebelah kanannya tetap. Lanjut, perhatikan lagi. Nah, ingat salah satu sifat dari pemfaktoran. Mungkin rekan-rekan masih ingat ada sifat kalau A kuadrat dikurangkan B kuadrat kalau difaktorkan jadinya itu adalah A kurang B dikali dengan A tambah B. Ya kan? Anggap di depan ini sebagai nilai A, yang belakang sini sebagai nilai B. Nah, kalau kita ikuti bentuk pemfaktoran seperti ini, perhatikan. Maka jadinya pertama yaitu A kurang B. Berarti di sini yaitu sin kuadrat A dikurang dengan cos kuadrat A lalu dikali dengan A tambah B. Berarti sin kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A. Sama dengan yang di sebelah kanannya tetap. Lanjut, perhatikan lagi. Sin kuadrat A dikurang cos kuadrat A. Nah, kalau kita perhatikan di sini, jawaban akhirnya di sini yaitu cos. Oke, nah itu artinya bentuk sin kuadrat A ini kita rubah menjadi cos. Di mana, perhatikan, untuk sin kuadrat A, kalau kita rubah bentuknya, itu akan sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Ini merupakan bentuk lain dari sin kuadrat A, yaitu 1 dikurang cos kuadrat A. Lanjut, dikurang cos kuadrat A. Dikali dengan, untuk nilai sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Tadi sudah pernah kita bahas bentuk yang ini. Di mana kalau untuk sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu nilainya sama dengan 1. Oke. Sama dengan yang di sebelah kanannya tetap. 1 dikurang 2 kali cos kuadrat A. Lanjut, perhatikan. 1 dikurang cos kuadrat A. Perhatikan, negatif cos kuadrat A dikurang cos kuadrat A. Hasilnya negatif 2 cos kuadrat A. Lalu dikali 1 berarti hasilnya tetap. Ya kan? Lalu sama dengan yang di sebelah kanan juga tetap. 2 cos kuadrat A. Nah, sekarang perhatikan. Bentuk ruas kiri dan kanan bentuknya sudah sama. Nah, kalau sudah sama, itu artinya kesamaan trigonometri yang diberikan dia terbukti benar. Nah, ini dia cara penyelesaian dari contoh soal yang nomor 3. Lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 4.
Cos pangkat 4A dikurang cos kuadrat A akan sama dengan sin pangkat 4A dikurang sin kuadrat A. Oke, perhatikan cara ataupun langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, di sini kita akan merubah ruas kiri saja agar bentuknya sama dengan ruas kanan. Berarti nanti ruas kanannya tetap, cuma bagian kiri saja yang akan kita rubah. Perhatikan cara penyelesaiannya. Untuk bentuk cos pangkat 4A, tadi pada contoh soal nomor 3 sudah pernah kita bahas. Bentuk lain dari cos pangkat 4A itu nilainya sama dengan, perhatikan, cos kuadrat A tutup kurung dikuadratkan. Ini merupakan bentuk lain dari cos pangkat 4A. Lalu dikurang dengan cos kuadrat A. Sama dengan yang di sebelah kanannya tetap. Sin pangkat 4A dikurang sin kuadrat A. Lanjut, perhatikan lagi. Cos kuadrat A dikuadratkan. Ini kan sama artinya dengan, perhatikan, cos kuadrat A dikali dengan cos kuadrat A. Dikurangkan dengan cos kuadrat A sama dengan yang di sebelah kanannya tetap. Sin pangkat 4A dikurang sin kuadrat A. Nah, sekarang perhatikan. Di sini ada bentuk yang sama, ya kan? Cos A, cos A. Nah, bentuk cos A ini kita tarik keluar. Sehingga jadinya sekarang perhatikan cos kuadrat A dalam kurung. Nah, dalam sini cos A-nya, cos kuadrat A-nya kita tarik keluar. Berarti apa yang tinggal? Tentunya ada yang satu lagi di sini, yaitu cos kuadrat A. Lalu bagian sini setelah ditarik keluar, maka yang tinggal itu adalah 1. Nah, kenapa jadinya seperti ini? Perhatikan, kalau cos kuadrat A ini kita kalikan ke dalam kurung ini, maka hasilnya sama seperti bentuk yang di atas tadi. Oke, perhatikan. Cos kuadrat A dikali cos kuadrat A hasilnya adalah cos kuadrat A dikali cos kuadrat A. Lalu dikurang. Cos kuadrat A dikali 1 hasilnya adalah cos kuadrat A. Itu dia. Lanjut, yang di sebelah kanannya tetap. Sin pangkat 4A dikurang sin kuadrat A. Lanjut, perhatikan lagi. Cos bentuk lain dari kebetulan di sini kan jawabannya sin. Oke, itu artinya cos ini harus kita rubah bentuknya. Nah, cara merubahnya, ingat. Bentuk lain dari cos kuadrat A itu nilainya adalah 1 dikurang dengan sin kuadrat A. Lalu perhatikan lagi bentuk yang sini. Kita rubah negatif 1. Oke, negatif 1-nya kita pindah ke depan. Lalu ditambahkan dengan cos kuadrat A. Sama dengan yang sebelah kanannya tetap. Sin pangkat 4A dikurang sin kuadrat A. Lanjut. Perhatikan lagi. Dalam kurung 1 dikurang sin kuadrat A. Lalu bagian sini. Nah, di sini negatif 1 kita tarik keluar. Oke. Sehingga apa yang tinggal di dalam kurung sini? Tentunya adalah positif 1, lalu dikurangkan dengan cos kuadrat A. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kenapa tiba-tiba bisa berubah jadi seperti ini? Nah, negatif 1 ini kalau kita kalikan ke dalam kurung ini, maka hasilnya sama seperti bentuk yang di atas tadi. Coba perhatikan, negatif 1 kali 1 hasilnya adalah negatif 1. Lalu kalau negatif 1 dikali negatif cos kuadrat A, maka hasilnya adalah positif cos kuadrat A. Ya kan? Yang di sebelah kanannya tetap. Sin pangkat 4A dikurang sin kuadrat A. Lanjut lagi, perhatikan di sini. 1 dikurang sin kuadrat A tutup kurung. Lalu negatif 1. Nah, yang ini 1 dikurang cos kuadrat A. Ini bentuk lainnya adalah sin kuadrat A. Sama dengan yang di sebelah kanannya tetap. Sin pangkat 4A dikurang sin kuadrat A.
Lanjut lagi, perhatikan di sini. Negatif sini kita kalikan ke depan. Sehingga jadinya sekarang negatif 1 kali 1 hasilnya negatif 1. Ya kan? Lalu kalau negatif sin kuadrat A dikali negatif 1 hasilnya positif. Sin kuadrat A. Lalu baru setelah itu dikalikan dengan sin kuadrat A. Sama dengan yang sebelah sini dia tetap. Sin pangkat 4A dikurang sin kuadrat A. Lanjut lagi. Sekarang kita kalikan. Sin kuadrat A yang sebelah ini, kita kalikan satu persatu ke sebelahnya sini. Oke. Negatif 1 dikali sin kuadrat A. Hasilnya negatif sin kuadrat A. Lalu ditambah. Sin kuadrat A dikali sin kuadrat A. Hasilnya sin pangkat 4A. Yang di sebelah kanannya tetap. Terakhir, tinggal kita tukar posisi saja. Sin pangkat 4A kita pindahkan ke depan. Perhatikan. Sin pangkat 4A. Baru setelah itu dikurangkan dengan sin kuadrat A. Yang di sebelah kanannya tetap. Nah, ternyata sekarang bentuk ruas kiri dan kanan sudah sama. Kalau bentuknya sudah sama, itu artinya kesamaan trigonometri yang diberikan tadi, dia terbukti benar. Nah, seperti inilah dia langkah-langkah ataupun cara penyelesaian dari soal yang nomor 4. Lanjut ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 5. Tangen A ditambah kotangen A akan sama dengan sekan A dikali kosekan A. Oke, sama halnya dengan soal-soal yang tadi, di mana cara penyelesaian dari soal nomor 5 ini, kita akan merubah bentuk salah satu ruas, boleh ruas kiri ataupun ruas kanan saja, agar kedua ruas ini bentuknya jadi sama. Oke, perhatikan di sini kita akan merubah ruas kiri saja, yang ruas kanannya tetap. Tangen A, ingat bentuk lain dari tangen A yaitu nilainya adalah sin A per cos A. Lalu ditambah kotangen A itu nilainya sama dengan cos A per sin A. Yang di sebelah kanannya tetap sekan A dikali kosekan A. Lanjut, nah perhatikan bentuk penjumlahan pecahan biasa beda penyebut. Nah, pada tingkat SD ini sudah kita bahas, di mana cara termudah untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan biasa beda penyebut, tinggal kita kali silang saja. Oke, perhatikan kita kali silang. Sin A dikali sin A, hasilnya yaitu sin kuadrat A. Lalu ditambah, kita kali silang lagi, cos A dikali cos A, nilainya cos kuadrat A. Per di bawahnya penyebut kali penyebut, ya kan? Cos A dikali sin A, maka hasilnya di sini yaitu cos A dikali sin A. Sama dengan yang di sebelah kanannya tetap sekan A dikali kosekan A. Lanjut. Bentuk lain dari sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Tadi sudah pernah kita bahas. Oke. Di mana nilai dari sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu nilainya sama dengan 1. Itu perlu diingat. Per di bawahnya cos A dikali dengan sin A. Yang di sebelah kanannya tetap sekan A dikali kosekan A. Lanjut. Perhatikan cara merubah dari bentuk 1 per cos A dikali sin A. Nah ini kalau kita jabarkan sekarang jadinya itu 1 per cos A dikali dengan 1 per sin A. Sama dengan yang sebelah kanannya tetap. Sekan A dikali kosekan A. Terakhir perhatikan. Bentuk lain dari 1 per cos A itu sama dengan sekan A. Dikali bentuk lain dari 1 per sin A itu adalah kosekan A.
Ruas kanannya tetap sekan A dikali kosekan A. Sekarang, bentuk ruas kiri dan kanan sekarang sudah sama. Kalau dia sudah sama, itu artinya kesamaan trigonometri yang diberikan dia terbukti benar. Nah, inilah dia pembahasan soal singkat kita untuk pertemuan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.